Tempat penitipan anak atau daycare bukanlah sekedar tempat persinggahan, namun selayaknya menjadi tempat pengasuhan anak selama orang tua mereka mencari nafkah. Namun lain halnya dengan apa yang terjadi di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Daycare Little Aresia justru menjelma menjadi neraka bagi anak-anak yang dititipkan karena para pengasuhnya diduga melakukan tindak kekerasan atas instruksi dari kepala sekolah hingga ketua yayasan. Lalu pertanyaannya, benarkah kasus di kota pelajar merupakan fenomena gunung es di tengah baraknya tempat penitipan anak yang beroperasi tanpa mengantongi izin? Inilah episode ke-71 di Poin Investigasi. Saya Dipon Bahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari kota Yogyakarta. Waktu penggerebekan itu ternyata tuh kakinya lagi diikat di pintu. Ketika mendengar cerita dari anak Mbak Lolita, apa yang kemudian terbersit atau terpikir, Mbak? Nyariin orangnya. Aku tuh emosinya nggak stabil. Aku nyariin orangnya. Kita tuh kayak nganterin anak kita ke neraka, tapi kita bayar. Mereka nganterin anak kita buat disiksa gitu. Saudara, saya datangi secara langsung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pakel Baru yang menjadi lokasi dari tempat penitipan anak daycare Little Aresia. Saya akan ajak Anda saudara melihat lebih ke dalam, dan ini adalah situasi di dalam tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia. Dan ini adalah ruangannya. Ruangan real yang digunakan oleh daycare Little Aresia. Pada saat penggerebekan, seperti apa situasi di ruangan ini, Pak? Cukup banyak anak, dan anak kondisi dalam keadaan tidak menggunakan baju. Ada yang diikat di pergelangan gini, habis itu tangannya diikat juga, habis itu kakinya juga diikat. Ini tali fungsinya, Pak, untuk apa? Ini untuk membawa makanan dari bawah ke atas, digantung di sini. Habis itu nanti ada yang ngambil di atas. Sekali lagi, ini ada pengaitnya ya, yang digunakan untuk menaruh makanan berarti, Pak ya? Di sini kita dapati salah satu anak itu kondisi tangan terikat, kaki terikat, lalu ikatan kakinya itu diikat lagi ke pintu, diikat pintu di sini. Benarkah bahwa sudah hampir 200 orang tua yang melaporkan bahwa anaknya diduga mengalami tindak kekerasan? Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. Apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Saya bertemu dengan beberapa anak korban. Ada yang tumbuh kembang anak juga terganggu, Mas. Harusnya anak sudah bisa berjalan tapi tidak karena kakinya diikat. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian. Saudara, saya datangi secara langsung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pakel Baru, Kecamatan Umbul Harjo yang menjadi lokasi dari tempat penitipan anak daycare Little Aresia. Saya akan coba investigasi secara langsung, saudara, untuk melihat secara lebih dekat ruang-ruang sempit yang kemudian digunakan oleh para pengasuh untuk kemudian mengikat dan juga menelantarkan anak-anak yang dititipkan. Terungkapnya kasus ini, saudara, membuka mata dan hati kita semua bahwa tidak semua manusia memiliki hati nurani untuk memperlakukan tubuh-tubuh kecil anak kita dengan penuh rasa kasih sayang dan juga dengan penuh perhatian. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia bermula dari laporan mantan pegawainya kepada Polresta Yogyakarta. Ia melaporkan adanya pola pengasuhan terhadap anak yang dititipkan oleh orang tuanya di daycare Little Aresia dilakukan secara tidak manusiawi.
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polresta Yogyakarta dengan melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia di Jalan Pakel Baru, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo pada Jumat 24 April 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan puluhan anak dalam kondisi terikat pada bagian kaki maupun tangan, bahkan beberapa anak diantaranya mengalami luka-luka. Polisi juga menemukan ruangan dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 meter persegi yang diisi oleh 15 hingga 20 anak dalam satu kamar. Dari hasil pemeriksaan awal terdapat 103 anak yang terdaftar di daycare Little Aresia, di mana 53 diantaranya terindikasi menjadi korban kekerasan secara fisik. Mayoritas korban berada pada rentang usia 3 bulan hingga 2 tahun. Polresta Yogyakarta juga telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari 11 orang pengasuh dan 2 orang lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan daycare Little Aresia. Saudara, saya sudah menyusuri Jalan Pakel Baru Utara yang merupakan lokasi di mana daycare Little Aresia berada, tetapi secara umum memang tidak ada hal-hal mencurigakan, saudara. Jalan yang saya lalui adalah jalan umum, termasuk juga di sini begitu banyak perumahan dan juga ada sekolah dasar di dekat daycare Little Aresia. Dan saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bangunan yang tersegel dan terpasang garis polisi ini adalah tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia yang menjelma menjadi neraka bagi anak-anak balita yang dititipkan dan diduga mengalami penelantaran dan juga tindak kekerasan. Saya akan tunjukkan lebih dekat ya saudara, bahwa ini adalah bangunan dari daycare Little Aresia. Tentu sudah tidak beroperasi karena sudah disegel, termasuk juga sudah dipasang garis polisi. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, tetapi saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Pak Rizky, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dibo. Siap. Pak Rizky, bahwa pada tanggal 24 April 2026, polisi sudah menggerebek daycare Little Aresia dan proses hukum terus berjalan. Sejauh ini update terbaru terkait proses penyidikan seperti apa, Pak? Jadi terima kasih Mas Dibo. Sampai update untuk kasus sampai saat ini, kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 61 orang saksi dan kita menetapkan sebanyak 13 orang tersangka, yang mana kita membagi ke dalam 3 klaster, yaitu klaster pertama kita tempatkan ketua yayasan sebagai tersangka, di klaster kedua kita tempatkan 1 kepala sekolah sebagai tersangka, dan klaster ketiga kita menempatkan 11 orang pengasuh sebagai tersangka. Namun penyidikan ini masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Bahwa pada saat pertama kali polisi menggerebek dan juga merilis kasus ini, disebutkan bahwa ada 103 anak yang kemudian terdaftar di daycare Little Aresia. 53 diantaranya diduga kuat mengalami tindak kekerasan karena didapati terikat tangannya dan juga kakinya. Apakah untuk jumlah korban yang diduga mengalami kekerasan ini juga berpotensi bertambah? Sekarang kita membuka posko, Mas. Kita membuka posko, kita bekerja sama-sama pemerintah daerah. Kita mendapatkan informasi dari Pak Wali Kota bahwa untuk korban yang terdaftar sekarang, yang sudah melaporkan, itu sekitar 180 lebih. Kita lihat ke dalam, Pak, untuk melihat seperti apa modusnya. Boleh Mas Dibo, silakan. Kita akan masuk, saudara, dengan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta ke daycare Little Aresia. Sebelum kita masuk lebih jauh, Pak Rizky, saya izin tanyakan bahwa ini ada coretan-coretan, Pak. Apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Ya, ini mungkin bentuk ekspresi atau bentuk kekecewaan dari masyarakat yang di sekitaran ini. Oke, karena ini salah satu tulisannya ya, saya ingin tunjukkan. Ini tertulis jelas anak menjadi korban, dan ini sebagai gambaran bahwa ada rasa amarah mungkin ya dari publik ketika anak-anak kita yang kemudian dijadikan korban. Tidak ada pelang juga, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Spanduk-spanduk seperti ini, Mas. Hanya spanduk seperti ini ya? Oke, dan di sini juga masih ada tulisan lagi ya. Anak jadi korban manusia biadab. Boleh kita masuk ke dalam ya, Pak? Oke. Dan ini kondisi terasnya ya? Ya, ini sama, Mas.
pembunuhan mental anak. Oke, dan ini ada visi misi Pak. Ada juga struktur organisasi yayasan. Sudahkah ini didalami oleh polisi? Ini sedang kita dalami, Bang. Oke. Kita bersama tim sedang kita dalami orang-orang yang ada di struktur ini. Dan ini ketua yayasan Pak? Iya, benar. Dan juga Kepala sekolah. kepala sekolah. Iya, benar. Ini dua orang yang jadi tersangka utama. Iya, benar. Oke. Apakah betul ketua yayasan ini juga, mohon maaf saya izin konfirmasi, merupakan seorang residivis? Iya, residivis kasus tipikor. Tindak pidana korupsi? Iya, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya, benar. Boleh kita masuk Pak? Oke. Saya akan ajak Anda saudara melihat lebih ke dalam, dan ini adalah situasi di dalam tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia. Banyak mainan-mainan ya Pak ya, yang ada di ruangan ini. Mungkin bisa dijelaskan ruangan apa ini Pak? Ini pertama ruang tunggu sebelum anak itu dijemput oleh orang tuanya. Oke. Jadi memang anak itu apabila mau dijemput sama orang tuanya, itu harus memberitahukan kepada yayasan. Kita dapati bahwa tindak pidana itu terjadi di ruangan-ruangan. Di ruangan ini? Iya, benar. Boleh Ruangan ini. Oh, ruangan ini ya? Kalau ruangan ini bisa saya perlihatkan. Oke, saya akan tunjukkan ya saudara. Oke, ini ruangan? Iya. Jadi ruangan ini Mas, ruangan ini ada AC-nya, ada pelindungnya, ada pelindung dindingnya. Habis itu ada kamar mandi di dalam, sirkulasi sangat bagus. Tapi ruangan ini hanya digunakan apabila mau menerima siswa baru. Oh, oke. Ya, jadi Ruang percontohan. ruang percontohannya di sini. Artinya ruangan yang digunakan pada saat kondisi real tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dan ini mungkin yang digunakan untuk Menarik perhatian Iya, dari para benar. orang tua ya. Benar. Oke. Nanti saya perlihatkan yang di. Boleh ditunjukkan Pak? Oke. Oke, kita akan coba lihat ya saudara. Kalau ini memang ruangannya bisa dikatakan cukup baik, tetapi ternyata yang digunakan oleh pengasuh daycare Little Aresia tidak seperti ini, dan ini adalah ruangannya. Ruangan real yang digunakan oleh daycare Little Aresia. Secara ukuran jauh lebih kecil ya Pak? Jauh lebih kecil, tidak ada AC, hanya kipas. Terus di dinding juga tidak ada pelindung. Oke, dari awal artinya seperti ini? Iya. Dan ini tidak ada sirkulasinya, mungkin Mas, Iya. Sebentar lagi mungkin baru ngerasa gimana pengapnya ya. Iya. Pada saat penggerebekan, seperti apa situasi di ruangan ini Pak? Ya cukup banyak anak dengan 2 sampai 3 orang pengasuh di sini. Dan anak kondisi dalam keadaan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan pampers, dan kondisi kaki, tangan terikat. Kaki, tangan terikat. Iya. Mungkin, mohon maaf, secara tampilan itu seperti apa Pak? Apakah diikat kedua tangannya atau mungkin seperti Ada yang diikat di pergelangan gini, habis itu tangannya diikat juga, habis itu kakinya juga diikat. itu di rentang usia? Di rentang usia dari 3 bulan sampai 3 tahun. 3 bulan sampai 3 tahun di ruangan yang sama. Iya. Kondisinya saat itu tertidur Pak anak-anak? Ada yang tertidur, ada yang nangis, ada yang sedang muntah. Ada yang sedang muntah juga. Ya, itu dilihat langsung sama personil kita. Ditemukan juga mungkin yang dalam kondisi, mohon maaf, terluka. Iya. Ada juga. Ada yang diikat tangannya, diikat kakinya, terus diikat di pintu. Sedangkan di pergelangan ini sudah merah. Oke, saya izin tunjukkan di sini ya. Satu-satunya jendela yang ada di sini hanya di samping ya, dan berdekatan dengan toilet. Mohon maaf, tapi toiletnya saja ini sepertinya tidak bersih ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin secara bentuk lantainya masih bisa diterima, tetapi untuk toiletnya sendiri bisa lihat ya, kotor. Ini juga berkarat, tentu menjadi alarm juga bahwa kebersihan itu menjadi salah satu poin penting pada saat pengasuhan anak dilakukan. Ada lubang untuk AC sebenarnya ya, tapi tidak digunakan oleh para pengurus daycare Little Aresia. Oke. Tapi secara umum, Pak Rizky, operasional dari daycare Little Aresia itu dimulai dari pukul penitipan? Jadi dari pukul 7 mereka sudah mulai membuka yayasan ini sampai sore jam 5 sore. Sampai jam 5 Iya. sore. Ini tali fungsinya Pak untuk apa? Ini untuk membawa makanan dari bawah ke atas, barang-barang. Kan karena kamar masih ada yang di atas ya. Dan itu sesuatu yang normal mungkin atau seperti apa? Karena tali seperti ini nampaknya cukup berbahaya juga ya, Iya, apalagi benar. kalau dimainkan oleh anak-anak.
makanan dibawa dari sini, Pak? Iya, jadi kan pakaian anak-anak, baju anak-anak itu kalau untuk yang di atas itu untuk mempermudah, itu langsung digantung di sini. Besok nanti ada yang ngambil di atas. Saya akan tunjukkan sekali lagi, ini ada pengaitnya ya, yang digunakan untuk menaruh makanan berarti, Pak ya? Iya, makanan, baju, barang-barang lah. Ruangan ini? Ini sama Mas, di sini juga kita dapati kemarin. Oh, ini juga ruang, wah, ini lebih lembab lagi sepertinya ya? Ini justru malah nggak ada ini ya, nggak ada AC-nya juga, minim sirkulasi. Bisa dilihat mungkin tembok-temboknya sudah seperti ini ya, lembab seperti ini bisa dilihat. Dan ini tidak ada pelindung Mas. Betul, tidak ada pelindung sama sekali, tidak ada toilet bahkan, dan juga hanya ada kipas angin di sini. Dan ini yang bahaya kan ini Mas. Kalau Listrik, anak-anak betul. ini, Kondisi dari awal memang seperti ini, iya, di lakban seperti ini. iya, hanya di lakban seperti itu. Oke, dan ini sangat rawan tersenggol ya, tersenggol anak-anak atau bahkan dicabut Dicabut, iya benar. secara paksa oleh anak-anak, dan sekali lagi aliran listrik mungkin saja membahayakan anak-anak itu. Oh, ini tempat menaruh barang ya, Iya. masih ada matras. Jadi memang anak itu Mas, kalau datang ke sini itu memang harus membawa baju dan bantal. Oke. Nah, jadi memang ada keterangan salah satu dari orang tua bayi, mereka itu per 6 bulan sekali mereka meminta pengasuh untuk memberikan bantal. Dengan maksud pemikiran dari orang tua, mungkin bantalnya kotor, kena iler, kena makanan dan sebagainya. Namun setelah mereka minta bantal itu, kok bantalnya masih dalam keadaan bersih. Rupanya setelah kita lakukan penggerebekan ya seperti ini Mas. Bantal itu ya cuma ditaruh di sini. Tidak digunakan, Tidak dipergunakan. untuk anak yang dititipkan. Iya benar. Termasuk kalau pakaian, Pak? Pakaian juga. Pakaian itu di awal dipakai, habis itu nanti dilepas, mau makan itu dipasang lagi, dokumentasikan untuk dikirim laporan harian ke orang tua. Selesai itu baru dilepas lagi, baru diikat lagi. Artinya anak-anak, mohon maaf, ketika ada di daycare Little Aresia, kondisi tidak terikat hanya ketika Makan sama mandi. selain itu Kondisi terikat semua. Pertama kali Mbak Didi mengetahui bahwa anak Mbak Didi diduga mengalami tindak kekerasan di daycare Little Aresia, ceritanya seperti apa? Iya, jadi waktu penggerebekan itu ternyata kayak paling awal disorot gitu karena kakinya lagi diikat di pintu.